diumpamakan oleh abu pimpinan kita itu adalah kita memang tempat pembibitan, menciptakan bibit unggul. Beda dengan dulu kita sebutkan dari mana Tengku, dari Jabal Nur. Jabal Nur itu di mana ya? Ternyata di sini ada seorang santri yang luar negeri Ustaz. Dari mana ada? Dari Myanmar katanya. Myanmar. Terus Myanmar. Tapi dia mungkin Ustaz kalau bicara masalah daya, banyak daya di Aceh khususnya Ustaz. Mungkin yang sudah Ustaz sebutkan tadi ada daya tradisional, itu daya salafiyah, daya salafi. Habis itu ada juga daya perpaduan antara salafi dan kurikulum madrasah terpadu seperti kita Ustaz. Mungkin banyak perbedaan di sini Ustaz. Mungkin dari segi menjaga generasi Aceh khususnya Ustaz, lebih cocoknya kalau menurut Ustaz sekarang ini lebih cocok kemana santri ataupun masyarakat ingin memasukkan anaknya ini lebih ke daya apa Ustaz? Kalau berbicara kemana arah kita mau melangkah, saya pikir kita tidak bisa menjawab atau memberikan jawaban harus ke daerah ini, ke daerah itu. Kemanapun lembaga pendidikan itu boleh. Bagus. Namun yang penting menurut saya pahami, kita kenali dulu diri kita itu siapa, potensi kita itu siapa, gimana. Dan ini saya pikir harus betul-betul dikuasai oleh orang tua atau orang tua asuh ya, seperti guru-gurunya. Namun yang terpenting adalah memberikan modal dasar dia dalam menjalankan kehidupan, tidak lupa pada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban sah imannya itu. Selebihnya itu ibadah. Ya, kita bisa beribadah lewat jalan manapun. Kalau potensi kita di lembaga pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan ya berarti jadi ulama. Ibadahnya yang sangat besar di situ. Kalau mungkin potensi seseorang itu ada di di pemerintahan, jadi pemimpin di pemerintahan juga itu ibadah. Bukan hanya merupakan memperbaiki karir. Jadi itu jalan ibadah kita masing-masing, ladang mengumpulkan amal. Jadi dimanapun kita berada, saya pikir itu merupakan ladang amal kita. Namun jangan langsung beramal tanpa ada modal-modal untuk beramal. Nah, masalah daya salafi murni dan salafi seperti kita terpadu, saya ingat abu pimpinan kita dulu ngomong di satu momen wisuda. Nah, kenapa daya ini bentuknya seperti ini, dipadukan, tidak seperti Long Beladi, tidak seperti Palu Gading, tidak seperti Gelimadan. Kenapa kita dipadukan? Abu berumpama seperti ini. Ini semacam kita ingin membangun atau membuat satu perkebunan besar, katakanlah kelapa sawit yang menghasilkan banyak income untuk kita semua. Nah, di pembangunan itu kan ada peningkatan, ada perencanaan, ada peningkatan apa yang dilakukan. Nah, dari pertamanya membuka lahan, menyemai bibit dan menurunkan bibit itu ke lahan. Nah, Abu berumpama seperti itu. Daya ini adalah tempat menyemai bibit.
menyamai bibit, dan bibit unggul ini nanti yang akan ditanam di daerah-daerah salafiyah. Mungkin seperti itu kalau cocok, kalau memang jiwanya ke sana. Ya. Daerah salafiyah yang nanti dia akan berkembang menjelma menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang berguna di mata masyarakat dimanapun posisi dia berada, seperti itu. Jadi daerah kita ini bukan membedakan antara daerah ini dan daerah itu. Memang kalau dari sisi hal yang diumpamakan oleh Abu pimpinan kita itu adalah kita memang tempat pembibitan, menciptakan bibit unggul yang bisa disebar kemana saja nantinya. Kalaupun dia akan melanjutkan dengan pendidikan yang lain, itu pertumbuhannya akan subur ke depan. Ya Ustaz, baik Ustaz, boleh nggak kami Ustaz minta Ustaz cerita sedikit Ustaz tentang aktivitas ataupun kegiatan santri kita Ustaz. Santri Jabal Nur ini Ustaz dari pagi mungkin sampai dengan tidur lagi Ustaz. Mungkin banyak yang belum tahu tentang kegiatan ataupun santri kita. Udah Ustaz. Iya. Itu kegiatan sudah pasti ada. Artinya begini. Daerah kita ini satu lembaga yang lumayan sudah orang-orang sudah tahu lah. Tahu. Beda dengan dulu kita sebutkan dari mana tuh, dari Jabal Nur. Jabal Nur itu di mana ya? Nah, kita sebutkan Jabal Nur perlu ada. Tahu perlu ada, tapi Jabal Nurnya di mana? Itu dulu. Iya. Tapi kalau sekarang kalaupun kita sudah familiar, ada guru-guru kita mungkin sudah familiar. Ini Jabal Nur ya? Jadi bukan saja daerahnya yang dikenal. Orang-orang di sini yang berasal dari Jabal Nur juga sudah. Itu karena perkembangan daerah kita juga luar biasa. Luar biasa. Dalam hal itu ada pengelolaan yang semua itu tanggung jawab pimpinan sebenarnya. Tanggung jawab pimpinan. Jadi karena begitu besarnya ruang lingkup kegiatan yang ada di daerah, maka pimpinan itu perlu atau mengangkat atau menyerahkan, mendelegasikan tugas masing-masing kepada orang-orang yang dianggap kompeten di bidang itu. Misalnya daerah kita ini ada pembelajaran salafiyah, pembelajaran formal kurikulum Kementerian Agama. Dari tiga ini ada tiga lembaga, ada sanawiyah, ada jenjang sanawiyah dan jenjang aliyah, dan salafiyah malamnya. Nah, untuk ini diangkatlah kepala-kepala yang untuk menanganinya, dan diangkat satu orang kabirunya untuk mengontrol, mengevaluasi, dan mengusulkan, memperbaiki segala macam. Itu dari pendidikan. Kalau dari keseharian akhlak anak-anak, dari kegiatan harian dan semuanya itu butuh adanya orang yang menjaga anak-anak sampai kegiatan harian, bangun tidur, mandi, makan, memakai pakaian sekolah, sampai makan siang, salat segala macam itu ada di ranahnya pengasuhan. Maka dibutuhkan beberapa tenaga untuk melihat-lihat, memperhatikan, mengawal, membimbing anak-anak kita di sini. Dan dari beberapa kawan-kawan di sini, mungkin Abu perlu menyerahkan tanggung jawab ini kepada seorang kabiru, maka diangkat satu orang kabiru untuk biar kegiatan yang ada di sini keluar dari satu arah, tidak berpencar, jadi mudah untuk kita memanage. Dalam hal yang lain, mungkin dalam hal pembangunan ini mungkin ada orang-orang tertentu yang Abu juga menyerahkan masalah ini ke orang tertentu,
di bidang sarana prasarana. Jadi dari 3 hal ini semuanya itu sebenarnya di bawah pimpinan kepemimpinan Abu. Jadi semua yang kita lakukan di sini tidak lepas dari bukan enak-enaknya orang yang bekerja. Semua sudah ada aturan. Jadi setiap ada kegiatan, setiap ada masalah dikomparasikan dengan aturan yang ada. Nah, kita lihat masalahnya apa dan nanti akan diambil kesimpulan dari A sampai Z itu kita koordinasi. Jadi tidak bertindak sendiri-sendiri di bidang kita masing-masing, tidak, kecuali hal-hal kecil karena dalam pembinaan di sini di pengasuhan kan kita ada 2 tingkat munatomah dan tingkat pengasuhan. Nah, jadi tingkat masalah-masalah yang timbul pada anak-anak di tingkat munatomah itu tidak kita naikkan sampai ke atas, paling tingkat munatomah selesai. Kalau tidak naik selesai di tingkat munatomah, berarti tingkat naik ke pengasuhan, ke wali asuhnya dulu. Itu pun tidak naik ke kantor pengasuhan. Kalau sudah sampai di wali asuhnya selesai. Nah, kalau di situ nggak selesai baru naik lagi. Nggak selesai lagi naik sampai ke jajaran kepemimpinan, baik itu sekretaris maupun Abu sendiri. Nah, seperti itu kita bekerja sama berjenjang dan terkoordinir. Iya, berarti sangat luar biasa, berarti semuanya ada aturan, dan setiap ada aturan, setiap ada kegiatan juga harus ada penanggung jawabnya, dan juga semua terstruktur. Ya Ustaz, mungkin Ustaz pada kesempatan yang terakhir ini Ustaz, karena mengingat waktu, mungkin kadang untuk lebih tahu Ustaz tentang Dayah Jabal Nur, Ustaz boleh tidak kami ingin tahu bagaimana kondisi santri Dayah Jabal Nur sekarang, Ustaz? Kalau kondisi dari kenyamanan, jumlah atau bagaimana ini maksudnya? Untuk kenyamanannya, Ustaz. Kenyamanannya. Kenyamanan santri berarti ini kenyamanan insan, manusia. Kita pasti tahu kenyamanan kita sendiri. Saya nyaman kalau bagaimana? Kalau saya di rumah nyaman, kondisinya bagaimana? Nyaman, air untuk mandi cukup. Itu kan? Nyaman, MCK-nya layak. Itu. Nyaman, makannya kenyang. Kan kalau di rumah seperti itu kan? Itu kebutuhan dasar. Kalau pakaian itu udah lain lagi. Nah, di Dayah juga seperti itu. Kenyamanan santri itu kenyamanan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang pertama, saat kita sudah berkeringat, saat kita sudah setelah beraktivitas ingin membersihkan badan, airnya ada, airnya bagus, airnya bening, jernih, enak untuk digunakan. Setelah itu pembuangan MCK, baik itu pembuangan areal, selokan maupun pembuangan biologis kita, badan kita itu butuh MCK untuk ke belakang. Lumayan, alhamdulillah kita ada dan layak pakai. Alhamdulillah. Dan setiap ada masalah langsung turun tangan di bidang sarana prasarana untuk membersihkan. Yang seterusnya untuk makanan. Setiap hari di sini kita menggunakan menyediakan makanan sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore hari. Pagi itu setelah mandi mau sekolah, setelah bangun tidur, salat subuh,
madrasah. Madrasah, setelah itu baru mandi, makan, sekolah. Nah, kalau siang pulang dari madrasah, sholat zuhur, makan. Itu udah on time tuh. Kecuali ada insiden-insiden yang tak terduga, baru sekali-sekali itu kita tidak bisa memungkiri itu ada memang. Namun selama saya berada di posisi ini baru sekali kejadiannya. Itu anak-anak telat makan karena hal yang tak diduga, bukan disengaja. Terus untuk yang selanjutnya tempat tidur. Tempat tidur juga menggunakan pendingin, walaupun bukan AC tapi ada pendinginnya. Saya rasa untuk kalau dibandingkan dengan pengalaman saya dulu, ini jauh lebih nyaman. Sekarang. Jauh lebih nyaman. Bahkan kepingin lah nak tidur sama orang yang peraturan saya tidak membolehkan tidur kemana. Ya Ustaz, Ustaz dengar-dengar ini Ustaz di Jabal Nur sedang menerima santri baru Ustaz. Apakah benar Ustaz? Iya, ini sudah berjalan 5 hari ya. Mulai dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 5 hari dengan hari ini ya. Ya. Ustaz, boleh kami minta Ustaz untuk sejauh mana Ustaz tahu tentang penerimaan santri baru? Boleh kita sama-sama kita bagikan kepada seluruh pemirsa mungkin yang ingin tahu tentang penerimaan santri baru dah Jabal Nur Ustaz. Ya, sambil mungkin rekan-rekan, saudara-saudara kita dimanapun berada yang melihat perbincangan di podcast Jabal Nur ini, yang ingin punya saudara, punya anak, punya cucu, punya ponaan, punya tetangga yang lagi mencari-cari lembaga pendidikan yang mana yang mau diserahkan anaknya, kan? Bukan kebetulan sih, memang ini direncanakan dengan matang. Kita Jabal Nur sedang membuka pendaftaran. Kita membuka dengan 3 gelombang. Gelombang pertama di bulan ini, dan ini sedang berjalan sudah 5 hari kelima hari ini sampai dengan 9 hari nanti. Dan gelombang kedua bulan ke depan, bulan Maret. Gelombang ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei. Mungkin ada yang lagi mencari tempat di mana yang cocok untuk menyerahkan anaknya, ponaannya. Ustaz, mungkin ada ponaan di rumah. Ya, Ustaz, insyaallah nanti masuk kemari. Kita akan sering-sering jumpa lagi di sini. Bincang-bincang podcast mungkin di kantor saya. Ya benar Ustaz. Karena menurut pembicaraan kita Ustaz, memang salah satu untuk membentengi generasi bangsa sekarang, khususnya anak-anak Aceh, yaitu tempatnya di pondok pesantren Ustaz. Iya, itu bisa kita jawab dengan yakin. Yakin kita itu. Sebagai sejarah itu membuktikan bagaimana Nanggro kita ini dulu secara keseluruhannya Indonesia itu semangat perjuangan itu memang dijentikan, berasal dari santri-santri yang belajar, dari pelajar-pelajar yang kebanyakan belajar di daerah. Nah, ini bisa dibuktikan, sudah dibuktikan dengan sejarah bahwa memang pendidikan umum itu kan munculnya belakangan. Bahkan pendidikan umum ini berasal dari dulunya daerah. Dulunya daerah, lembaga itu dulunya daerah. Tapi seiring perkembangan zaman, berjalan waktu, lembaga tersebut sudah beralih fungsi. Kalau kita katakan ini tempat menempa ilmu, menempa insan menjadi insan yang terbentuk, berkarakter, berpendidikan, berpendirian,
ya saya rasa daya sudah cukup cukup syarat. Cukup syarat dari Cukup syarat. Gitu. Saya Gus, ya. Kalau kita memang ingin ke sana. Ya. Ya, namun sekarang kan banyak, kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa memonopoli atau menutupi bahwa lembaga-lembaga pendidikan umum juga sudah banyak. Ya. Saatnya sekarang kita bersaing dengan sehat, yang kita tawarkan kepada masyarakat, kepada wali santri, calon wali santri, adalah program-program daya terbaik supaya lulusan-lulusan di Jabal Nur ini nantinya menjadi, ya setidak-tidaknya menjadi menjadi contoh bagi yang lain. Ya. Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, santri di daerah kita ataupun yang baru saja yang sudah mendaftar ini Ustaz, dari mana saja Ustaz yang paling jauh Ustaz? Kalau yang sudah ada ini paling sekitar, belum ada yang jauh memang belum ada yang jauh dari kabupaten dalam daerah, kabupaten tetangga dan kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Namun santri-santri yang sudah ada di sini, saya terkejut juga kemarin, dan ternyata di sini ada seorang santri yang luar negeri Ustaz. Ya, Dari mana ada? dari Myanmar katanya. Myanmar. Myanmar. Tapi dia udah jadi orang sini, orang tuanya masih di sana, ibunya, ayahnya di sana di Myanmar, kerja dia di sini. Kenapa mau di sini? Saya pengen belajar agama. Jadi tempatnya di sini di Aceh dan saya ditakdirkan di sini. Ya sudah mau lulus, saya baru tahu kalau kita ada santri dari Myanmar kalau nggak salah, ingat saya, perempuan. Berarti sangat luar biasa Ustaz. Berarti mungkin Jabal Nur sudah menjadi kepercayaan bagi wali santri dan juga santri. Walaupun tidak hanya di sini, tapi orang luar pun kepingin anaknya di Jabal Nur Ustaz. Iya, kemarin ada yang nelpon saya dari provinsi tetangga Sumatera Utara. Ustaz, ini saya telepon cepat-cepat nih, jangan sampai nanti tutup, saya lalai nggak bisa masuk ke situ. Oh ya Pak, nggak apa-apa, nanti telepon saya saja. Dan orangnya sudah mendaftar. Sudah di hari pertama langsung daftar. Memang setelah nelpon langsung daftar Ustaz. Mungkin Ustaz, di kesempatan yang terakhir Ustaz, mungkin pesan dan kesan untuk seluruh anak-anak santri dan siswa seluruh masyarakat Aceh Ustaz, terhadap karakter dan juga akhlak masyarakat sekarang, lebih kemana kita arahkan Ustaz, supaya kita semuanya terjaga Ustaz? Kita bisa melihat itu dari yang pertama, saya pikir wali-wali santri kita juga sudah hati-hati di sini. Paling tidak perasaan wawancara dengan wali santri, kenapa dong anaknya masuk kemari, nggak sanggup saat kalau dia di luar gitu. Itu yang pertama, berarti dia sudah punya perhatian bahwa pergaulan di luar itu memang menerkam dan tidak menerkam, membahayakan. Sedikit saja kita terlena, bisa saja bisa merusak segalanya. Alhamdulillah jangan sampai itu terjadi. Misalnya yang wali yang lain, kenapa tunggu masuk kemari, saya melihat di sini ada yang saya cari. Kan sudah ada dua jawaban. Yang satu memang tidak mau anaknya di luar. Yang satu memang ada yang dia cari di sini. Yang lain lagi udah, kenapa tunggu anaknya mau di sini. Ini bukan kemauan saya, kemauan sendiri. Ya begitu. Jadi dari berbeda latar belakang itu berbeda pula karakter santri di dalam. Kalau dia mau sendiri itu biasanya kita ngaturnya pun aman. Kalau
dari pandangan ayahnya dia di sini ada sesuatu, kalau tidak disahuti oleh si anaknya pengen juga di sini, ini masalah. Ya, bukan dalam tanda kutip ya, artinya masalah itu tidak connect antara keinginan ayahnya dengan keinginan anaknya. Nah, yang pertama ada yang pokoknya anak saya di Dayak. Apapun cerita, masalah duit itu saya yang cari. Pokoknya anak saya itu di Dayak. Ini ada dua model. Kadang-kadang kalau yang pertama itu di Dayak dan mau nurut apa yang kita canangkan, ini aman. Namun ada yang satu model lagi, memang anak saya harus di Dayak. Tapi pada saat beliau ini mau bepergian kah atau kemana kah, nggak mau tahu, langsung datang ambil bawa. Nah, ini jadi masalah. Nah, jadi artinya kita harus hati-hati dalam menjalankan aturan, hati-hati dalam berbicara, dalam memberi pemahaman. Karena di diri kita ini kan di Jabal Nur ini kan ada 2 jenjang pendidikan, jenjang MTS dan jenjang MA. Dan dalam 2 jenjang itu membutuhkan waktu yang relatif lama, 6 tahun. 6 tahun itu kita kan sudah menyediakan kurikulum-kurikulumnya. Ada kurikulum bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Arab, ada kurikulum Kementerian Agama, ada kurikulum Madrasah Salafiyah. Ditambah lagi dengan ekstrakurikuler yang ini pilihannya sendiri. Nah, dalam begitu banyak kurikulum yang kita ajarkan di sini kan butuh banyak waktu, butuh kedisiplinan, butuh intensitas santri. Kalau santri itu selalu diganggu dengan dijemput, seminggu sekali sudah pulang, itu pulangnya pun bukan sehari 2 hari, maka mungkin hasilnya pun bisa kita tebak bagaimana. Kan yang apa namanya, yang intent pun mungkin yang 100% pun mungkin hasilnya belum seperti yang kita inginkan misalnya. Karena apalagi yang kalau kejadiannya hal-hal seperti ini. Makanya di pengasuhan itu kami bagaimana caranya biar tidak ini terdata dengan baik. Terdata dengan baik dan terarsipkan, tersimpan dari dia pertama kali masuk sampai dia keluar nanti. Dari situ muncullah satu, mungkin kita buat rapor asuhan. Jadi bisa kita lihat, ini minta pulang, kita buka kan sudah pulang. Jadi kita di situ ada posisi tawar kita dengan orang tua, yang mungkin orang tua tidak bisa punya sedikit rasa mengalah, dan baru saja pulang. Nah, jadi kita tidak langsung kita izinkan, jadi kita beri pemahaman. Jadi jangan sampai waktu yang 6 tahun itu hilang begitu saja, dan di dalam waktu 6 tahun itu kan ada kosnya, ada RP-nya yang dikeluarkan setiap bulan untuk SPP, membayar guru, membayar segala macam, dan jajan-jajannya. Dan itu tidak sedikit saya pikir. Nah, jadi melalui podcast ini mungkin ada yang melihat, mendengar ini, mungkin ada 1-2 kata yang disampaikan yang keluar dari mulut pengasuhan yang melarang atau tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Tujuannya kami baik. Tujuannya kami baik demi anak didik. Baik Ustaz, tanpa terasa waktu kita pun sudah di akhir Ustaz. Insyaallah akan kita lanjut di sesi-sesi selanjutnya Ustaz. Kami dari tim mengucapkan terima kasih Ustaz atas segala keluangan waktunya dan kehadirannya di Jemala Podcast ini Ustaz. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz ini dapat mengedukasi seluruh masyarakat yang ada dimanapun berada, dan juga kepada seluruh wali santri, dan juga kepada seluruh santri dan juga calon santri nantinya.
dalam memilih jenjang pendidikannya dan juga dalam memilih arah ke depannya, Ustaz. Mungkin itu saja untuk edisi kita pada hari yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Jangan lupa subscribe YouTube Dayah Jabal Nur Fallah, dan juga like, komen, dan share, dan mohon saran dan masukannya kepada kami sehingga Jabal Nur Podcast ini dapat berkembang dan maju dan bisa menjadi bahan tontonan yang baik dan edukasi yang baik kepada kita semua. Jabal Nur Podcast dari santri untuk negeri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.